Bimbingan belajar atau bimbel menjadi salah satu primadona siswa SMA untuk tembus PTN yang dicita-citakannya. Bimbel mengisi ceruk yang tidak mampu digarap sekolah dalam menjembatani siswanya sendiri untuk masuk ke PTN. Karena sifatnya sebagai materi tambahan di luar sekolah, maka bimbel hanya bisa diakses oleh peserta yang mampu membayar saja. Berikut penelusuran kami dalam Prime Story. Beragam cara digunakan siswa sekolah menengah atas untuk bisa menembus perguruan tinggi negeri yang diidamkan. Salah satunya mengikuti pendidikan non-formal di luar sekolah. Salah satunya adalah bimbingan belajar atau bimbel. Di kalangan siswa SMA, ada suatu mitos bahwa untuk bisa masuk ke perguruan tinggi negeri idaman, maka siswa harus mengambil pelajaran tambahan di bimbingan belajar atau bimbel. Entah benar atau tidak, nyatanya bimbingan belajar masih diminati hingga hari ini. Tantangan terbesar bimbel adalah saat pandemi COVID-19. Bimbel Ganesha Operation di kota Yogyakarta ini misalnya. Saat pandemi, target peserta 3.500 siswa diturunkan menjadi 3.000 siswa saja. Namun setelah pandemi usai, targetnya dinaikkan 1.000 siswa setiap tahun dan terus tercapai. Di tahun 2024 ini, targetnya bahkan di atas 5.000 peserta. Sementara itu, jumlah siswa bimbel Neutron Yogyakarta se-Indonesia di atas 30.000 orang yang tersebar di 120 cabang. Saat pandemi usai, minat siswa masuk bimbel terus meningkat. Target peserta pun naik hingga 10% per tahun dan selalu tercapai. Sementara itu, kedua bimbel ini sepakat pandemi mendatangkan berkah selama inovasi terus dilakukan. Perpindahan kelas daring selama pandemi ternyata kini menimbulkan pasar baru. Keduanya masih mempertahankan kelas daring di angka 20%. Bahkan, Ganesha Operation membuat aplikasi bagi siswa untuk belajar daring. Sementara Neutron terus mengembangkan kelasnya baik kelas reguler dan prioritas, serta menambah fasilitas baru seperti layanan psikologi. Salah satu hal yang membuat peluang bimbel terus terbuka adalah kebijakan pemerintah yang berubah. Misalnya, untuk masuk PTN, tesnya tak seperti dulu yang berbasis mata pelajaran. Kini, tesnya menggunakan tes skolastik dan literasi, yang sebagian materinya tidak diajarkan di sekolah. Meski mengambil untung dari ceruk pasar, namun para pengelola bimbel mengaku banyak siswa dan orang tuanya yang bertanya-tanya bila diterapkan kebijakan baru oleh pemerintah. Kalau secara minat, iya ketika ada perubahan itu, Mas. Kenapa? Karena belum banyak yang tahu ini nanti arahnya akan seperti apa. Seolah kan ketika muncul, oh merdeka berarti kan bebas, gitu kan Mas ya. Wah nggak ada tadi yang Mas bilang UN gitu ya. Wah nggak ada lagi ujian ini itu. Otomatis kan akan menurunkan semangat siswa untuk belajar. Senada dengan Ganesha Operation, Lembaga Bimbingan Belajar Neutron Yogyakarta juga menyebut butuh waktu tertentu untuk mengembalikan minat siswa untuk belajar di bimbel ketika terpapar kebijakan baru. Kalau secara waktu itu kadang mungkin kita akan kehilangan satu cycle, 1 tahun ajaran. Jadi kita mungkin turun naik itu bisa 1 tahun ajaran. Tapi biasanya karena kita di Neutron itu evaluasinya per bulan dan per minggu, per bulan dan per tahun, kita biasanya juga recovery-nya juga cukup cepat. Karena kan cabang kita banyak dan semuanya nggak ada yang di waralaba. Hal lain yang membuat bimbel diminati adalah janji dan garansi masuk PTN yang tinggi. Tahun 2023 lalu, Ganesha Operation mengklaim sebanyak lebih dari 47.000 siswanya lolos PTN dan perguruan tinggi kedinasan sejak berdiri tahun 1984. Sementara, Neutron Yogyakarta mengklaim lebih dari 85% siswanya lolos PTN. Di mata siswa, bimbel menjadi pilihan karena berbagai alasan. Kalau di sekolah kan harus mengejar materi ya, jadi ketika kita belum paham kadang-kadang nggak bisa tuh tanya sama gurunya karena
gurunya juga harus mengejar waktu. Jadi kita yang harus menyesuaikan materi yang ada di sekolah. Bimbel itu mengajarkan cara cepatnya dan cara mengajar di bimbel itu menurut saya bisa lebih rinci dan detail daripada di sekolah. Ya gurunya tuh menjelaskan, cuman kadang ya yang dijelasin kurang jelas gitu. Soalnya kan yang diajarin juga banyak kan siswa di kelas. Untuk soal-soalnya maksudnya itu kalau di bimbel itu kan banyak bervariasi dan diambil dari data-data yang dari back sumber ya. Kalau misalnya saya nggak ikut bimbel, saya belajar sendiri, itu bisa jadi pengetahuan saya tentang soalnya nanti yang relevan seperti apa itu. Ya, berbeda dengan sekolah, bimbel lebih banyak mengerjakan contoh soal dengan cara yang ringkas dan cepat. Oke, sudah paham semuanya untuk nomor ini? Yes. Mbak, berarti untuk laju reaksi nomor 41 jawabannya adalah B. Yes, betul banget. Udah paham kan ya? Paham dong. Oke. Jadi salah satu hal yang membuat siswa SMA menyukai bimbel untuk menembus PTN adalah bimbel menawarkan cara yang lebih simpel daripada di sekolah. Lanjut 42, Mbak. Gas, yuk. Pengamat pendidikan Eko Prasetyo mengakui, secara umum minat siswa mengikuti bimbel untuk menembus PTN sangat tinggi. Apalagi sekolah lebih mempersiapkan anak untuk lulus daripada bertarung di PTN. Akhirnya, siswa harus mengeluarkan biaya lebih bila ingin masuk PTN idamannya. Tak hanya itu, penulis buku Kampus Hari Ini Mahal Menindas dan Kehilangan Integritas ini juga menilai bimbel telah melahirkan kelas sosial dan mengajarkan komersialisasi pendidikan. Ya, bimbel itu adalah satu bentuk residu dari busuknya kurikulum pendidikan menurut saya. Ada yang bimbel adalah karena cerminan rusaknya biaya pendidikan menurut saya. Sekolah harusnya mampu untuk membekali anak-anak lebih baik gitu. Karena kalau anak harus ikut bimbel itu berarti anak tambah beban biaya lagi kan. Bimbel sendiri sudah menciptakan satu model klasifikasi kelas sosial gitu. Dan ini adalah cerminan pendidikan kita pada umumnya gitu. Bimbel sebenarnya mengajarkan komersialisasi untuk menuju komersialisasi sebenarnya di perguruan tinggi. Lepas dari isu tentang pendidikan, bagaimanapun juga bimbel adalah lahan bisnis. Ia mengisi ceruk pasar yang tidak mampu diisi oleh sekolah menengah atas dalam menjembatani untuk masuk perguruan tinggi negeri. Artinya, tanpa kemampuan biaya, peserta tak akan pernah mampu untuk mengaksesnya. Apalagi selama jumlah PTN di Indonesia tak sebanding dengan jumlah lulusan SMA, maka bisnis bimbel akan terus hidup. Tim Liputan CNN Indonesia, Yogyakarta.